Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bening Aisyah Putri, NIM 19080666023. Di sini saya akan menjelaskan tentang hadis maudhu. Hadis maudhu berasal dari dua suku kata, al-hadis dan al-maudhu. Al-hadis sendiri memiliki arti baru, al-jadid, dan berita atau al-khobar. Sedangkan al-maudhu dari segi bahasa merupakan isim maf'ul dari kata wado'anya diong, yang memiliki beberapa makna, yaitu menggugurkan, meninggalkan, dan mengada-ada. Pengertian hadis maudhu menurut istilah dari para ulama hadis yakni sesuatu yang dinisbahkan kepada Rasulullah SAW dengan cara mengada-ngada dan dusta, yang tidak pernah beliau sabdakan, beliau lakukan, maupun beliau takrirkan. Para ahli hadis mendefinisikan hadis maudhu sebagai hadis yang diciptakan dan dibuat-buat oleh orang-orang pendusta, dan kemudian dikatakan bahwa hadis tersebut dari Rasulullah. Cacat hadis maudhu berasal dari perawinya itu sendiri. Perawinya telah berdusta secara langsung dalam menerima dan meriwayatkan hadis tersebut, karena mereka menyandarkan sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan Rasulullah. Sejarah hadis maudhu. Terdapat 3 pendapat tentang kapan mulai munculnya hadis maudhu. Pendapat yang pertama menyatakan bahwa hadis Nabi telah dipalsukan sejak zaman Nabi masih hidup. Sebagaimana teks hadis Nabi tentang ancaman bagi para pendusta hadis yang kemudian mengatasnamakan Nabi. Hadis riwayat Abu Dawud. Barang siapa berdusta atas namaku, maka ambillah tempat di dalam neraka. Pendapat yang kedua menyatakan bahwa pendapat ini muncul pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Pendapat yang dilontarkan oleh Abu Syuhbah ini menyatakan bahwa Abdullah ibnu Saba telah melakukan pemalsuan terhadap hadis. Pendapat ini dibenarkan oleh Abu Zah, bahwasannya pada masa Utsman bin Affan banyak sekali muncul hadis-hadis palsu dari pengikut Ibnu Saba. Namun, pendapat ini diperlukan analisis lagi sebab masih belum memberikan argumentasi yang pasti dan kuat tentang bukti adanya hadis palsu. Sedangkan pendapat ketiga menyatakan bahwa pemalsuan terhadap hadis muncul pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pada zaman ini telah terjadi gesekan antara pihak Ali dan Muawiyah dengan beberapa pendukungnya di pihak yang lain, serta kubu ketiga yakni Khawarij. Masing-masing kubu berusaha untuk mencari pembenaran dari Al-Quran dan hadis. Ketika mereka tidak mendapatkannya, maka mereka pun mulai menciptakan hadis-hadis palsu. Contoh hadis maudhu. Yang pertama, an-nadhafatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Hadis ini sering kita dengar dan biasa kita sebutkan mungkin. Namun hadis ini bukan termasuk hadis Nabi. Hadis ini termasuk hadis maudhu. Contoh berikutnya, setiap yang bernama Muhammad atau Ahmad tidak akan masuk neraka. Hal ini bertentangan dengan sunnah Rasulullah, karena keselamatan hanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan tergantung nama. Keselamatan dan masuknya kita ke surga atau neraka itu tergantung kepada iman dan amal ibadah kita. Berikutnya, macam-macam hadis maudhu. Yang pertama, hadis matruk. Hadis matruk berarti hadis yang ditinggalkan. Hadis ini diriwayatkan oleh seorang perawi, sedangkan perawi itu dituduh berdusta. Kemudian hadis mungkar, hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang lemah, bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang sahih. Kemudian hadis mu'allal, hadis yang nampaknya baik tetapi setelah diselidiki ternyata memiliki cacat. Keempat, hadis mutarib, hadis yang kacau. 5. Hadis maklub, hadis yang terbalik, baik terbalik bagian depan ditaruh belakang atau sebaliknya. Keenam, hadis munqalib, hadis yang terbalik sebagian lafalnya sehingga merubah maknanya. Ketujuh, hadis mudraj,
Hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi di dalamnya terdapat tambahan yang bukan hadis, baik keterangan tambahan maupun perawi ataupun dari perawi itu sendiri. 8. Hadis syadz. Hadis yang diriwayatkan oleh perawi tasikoh atau terpercaya yang bertentangan dengan hadis lain yang diriwayatkan dari perawi-perawi yang terpercaya pula. Status kehujahan hadis maudhu. Umat Islam telah bersepakat bahwa membuat dan meriwayatkan hadis maudhu itu hukumnya haram. Sedangkan menyampaikan hadis maudhu atau meriwayatkan hadis maudhu dengan tujuan memberitahu kepada orang-orang bahwa hadis tersebut adalah hadis maudhu dan tidak perlu diamalkan, tidak ada dosa di atasnya. Begitu juga orang yang mengamalkan hadis maudhu. Dengan catatan orang tersebut atau orang yang mengamalkan hadis maudhu tidak mengetahui jika hadis tersebut adalah hadis maudhu. Tetapi jika sudah mendapat penjelasan dan pengarahan hadis tersebut adalah hadis maudhu dan orang tersebut tidak mengamalkannya, maka orang tersebut mendapatkan dosa. Pandangan para ulama terhadap hadis maudhu. Para ulama berijma bahwa haram hukumnya membuat hadis-hadis maudhu, yang berarti juga haram hukumnya untuk meriwayatkan hadis-hadis maudhu. Barang siapa meriwayatkan dan menyebarkan hadis-hadis maudhu dalam keadaan sengaja dan mengetahui dengan pasti hadis tersebut adalah hadis maudhu, maka orang tersebut tergolong pendusta atas nama Rasulullah. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Hadis Al-Anbiya bab ma zukira an Bani Israil nomor 3461 yang artinya, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat, riwayatkanlah daripada Bani Israel. Tidak ada kesalahan. Barang siapa yang melakukan pembohongan terhadapku dengan unsur kesengajaan, maka ia telah menyiapkan tempatnya di dalam neraka. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa gerakan pemalsuan hadis dalam bidang akidah tidak hanya dihukumi haram, tetapi membawa kepada kekufuran. Namun, jika meriwayatkan hadis dengan menyebutkan kedudukan hadis tersebut adalah hadis maudhu, diperbolehkan. Pendapat para ulama tentang hadis maudhu dari menurut Al-Juwani. Siapa saja yang memalsukan hadis meskipun dalam bidang tahrib dan taghrib adalah kufur, karena perbuatan ini termasuk dapat membawa kepada lahirnya tasri' atau hukum yang tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut Al-Karamiyah, harus memalsukan hadis-hadis yang mengandung makna targhib atau cinta kepada Allah untuk melakukan atau meningkatkan ketaatan kepada Allah, dan mengandung makna tahrib, rasa takut kepada Allah dari melakukan kemaksiatan kepada Allah. Dasuki 1971. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata atau pengucapan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.